Respon Pak Cek? Ya memang ini situasi politik ya, artinya politik ini kan ada kepentingan ya. Kalau pemekaran ini kepentingan siapa? Bagi saya ini sudah jadi keputusan negara. Jadi kepentingan negara itu lebih jauh lebih besar. Walaupun demikian ada kepentingan rakyat juga yang tidak boleh diabaikan. Rakyat itu sederhana saja, yaitu ingin menjadi kehadiran provinsi-provinsi ini kan harusnya mampu memberikan peluang kepada orang asli Papua untuk menjadi tuan di negerinya. Ini kan harapan dan keinginan. Oleh sebab itu salah satu solusinya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib dan patuh melaksanakan otsus dengan baik dan benar. Itu prinsip utamanya. Artinya bahwa kalau kita bicara tentang rekrutmen pegawai negeri, maka orang Papua harus diutamakan. Kalau kita bicara tentang rekrutmen TNI Polri, maka orang Papua harus jadi skala prioritas. Kalau kita bicara tentang anggota DPR kabupaten kota, maka orang Papua harus jadi prioritas. Kalau kita bicara tentang tenaga kerja di industri perusahaan, maka orang Papua harus menjadi prioritas. Ini yang disebut dengan keberpihakan. Ini afirmasi. Tapi kemudian kalau otsus kita 20 tahun ini kemudian tidak konsisten, maka kekhawatiran orang Papua itu benar bahwa orang Papua ini kemudian akan hilang dari tanah Papua akibat dengan migran yang begitu besar masuk, peluang kerja diambil oleh satu dari luar Papua, orang Papua menjadi termarginalkan. Saya pikir ini adalah persoalan sosial yang akan terjadi kalau tidak konsisten untuk melaksanakan undang-undang ini. Maka oleh sebab itu, maka menurut saya selaku senator, undang-undang ini sudah jadi, maka tadi wajib untuk dilaksanakan. Tidak ada alasan apapun, wajib dilaksanakan. Itu supaya apa? Orang Papua percaya bahwa undang negara hadir dengan undang-undang otsus ini manfaatnya adalah untuk memperdayakan, untuk menghormati, untuk mengafirmasi, untuk melindungi orang Papua. Itu yang paling penting, karena kehadiran otsus Papua ini kan beda dengan otsus Aceh, otsus Jogja. Kita kan beda otsus kita. Awal mula otsus ini lahir kan dari pergerakan ingin memisahkan diri daripada Indonesia. Artinya bahwa otsus ini hadir untuk memperekat Papua dengan NKRI. Jadi kalau misalnya otsus ini mengancam integrasi, berarti tidak bermanfaat. Maka setiap pejabat daerah atau pejabat pusat yang ingin melemahkan otsus, yang tidak konsisten melaksanakan ketentuan otonomi khusus bagi Papua, maka mereka itulah kelompok-kelompok yang ingin memecah belah Papua. Kalau anggaran otsus tidak digunakan dengan baik dan benar, maka mereka itulah yang menciptakan rasa ketidakadilan di Papua. Jadi bagi saya gampang saja. Kalau ada hak orang asli Papua yang diatur undang-undang, laksanakan itu. Kalau ada kewenangan pemerintah daerah, laksanakan itu. Jadi kita ini harus patuh dan taat. Biarlah orang Papua itu percaya bahwa betul-betul undang-undang ini bermanfaat. Pak C, tadi sudah disinggung bahwa kalau otonomi pembangunan ini tidak dirasakan manfaatnya, maka rasa atau pemberontakan untuk memisahkan diri itu semakin kuat. Secara real sekarang setelah otonomi 20 tahun ini, semakin keinginan tadi itu semakin mengecil atau semakin menguasai aspirasi yang Pak C tanggap di pegunungan, di masyarakat? Saya pikir ya dalam kondisi politik Papua ini kan sulit kita karena sejumlah faksi begitu banyak ya. Tetapi kalau menjadi pandangan politik lokal, saya pikir kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri ini kan terkait juga dengan tadi ketidakadilan itu. Kondisi ketidakadilan ini memicu bahwa lebih baik kami merdeka daripada kami hidup tapi tidak ada keadilan. Itu. Jadi bagi saya Papua ini kita bicara keadilan. Kita punya tambang emas, kita punya migas, memberikan fiskal negara sangat besar. Tapi apa yang kita dapat? Kita sekarang lihat, kita miskin, kita stunting. Kita punya sumber daya alam yang melimpah-limpah. Kita berikan kontribusi fiskal negara dan fiskal itu didistribusikan kepada semua daerah yang juga mendapatkan bagian daripada itu. Terus Papua gimana? Nah, jadi
Oke lah, pemerintah sudah bijaki dengan dana bagi hasil, sudah bijaki dan otsus. Mari bagi saya, gubernur atau bupati atau kementerian yang mengelola seperti ini, marilah kerja dengan hati kita. Kita kerja dengan baik. Ya. Oke lah, mari kita betul-betul punya tanggung jawab yang bersama untuk meningkatkan kualitas hidup orang Papua. Jaminan kependidikan, jaminan kesehatan, kemudian mereka bisa hidup dengan sejahtera. Ya, inilah tujuan hadirnya otonomi khusus. Tapi kalau otonomi khusus tidak dilaksanakan dengan baik, selaku senator kita tetap akan lawan.